Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adityana Aisyah Romadhoni. Saya dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. NIM saya adalah 2502010009. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang flowchart algoritma yang berjudul admin sebuah aplikasi GoFood. Langsung saja kita mulai. Yang pertama dimulai dari kata start atau mulai ya. Ini menggunakan simbol terminator. Simbol terminator itu artinya berfungsi sebagai menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Itu namanya simbol terminator. Dalam sebuah algoritma, itu syaratnya kita harus memulainya dengan kata start dan akhirannya kata end. Itu menggunakan simbol terminator. Terus kemudian setelah itu buka aplikasi App Store atau buka aplikasi Play Store. Ini menggunakan simbol predefined process. Simbol predefined process itu berfungsi untuk menjalankan subprogram atau fungsi atau prosedur. Kemudian kita mengetik dan cari aplikasi GoFood-nya. Ini menggunakan simbol manual input. Kenapa manual input? Karena ketika kita mengetik atau mencari aplikasi GoFood di App Store-nya, kita memerlukan sebuah ketikan secara input ya. Jadi kita menggunakan simbol manual input. Kemudian untuk mengunduh aplikasi GoFood-nya, kita juga menggunakan simbol manual input karena dilakukan secara manual. Kemudian setelah mengunduh aplikasi GoFood, kita lalu menuju ke menunggu unduhan selesai. Ini menggunakan simbol delay. Simbol delay itu artinya atau berfungsi sebagai keterlambatan waktu atau menunjukkan penundaan waktu atau keterlambatan. Jadi, menunggu unduhan selesai ini menggunakan simbol delay. Kemudian setelah itu, kita membuka aplikasi setelah terinstall. Ini menggunakan simbol manual operation. Nah, simbol manual operation ini berfungsi sebagai menyatakan suatu proses yang tidak dapat dilakukan oleh komputer. Jadi, membuka aplikasi setelah terinstall itu menggunakan simbol manual operation. Kemudian setelah itu kita login ke user admin. Nah, di sini kita menggunakan simbol input output. Lebih tepatnya ke input ya. Karena login ke user admin, kita perlu menginputkan sebuah data atau username atau passwordnya ke user adminnya ini. Jadi, login ke user admin, kita menggunakan simbol input. Kemudian, apakah berhasil atau gagal? Nah, ini menggunakan simbol decision, yaitu simbol yang menyatakan suatu pilihan yang berisi kondisi yang menghasilkan dua nilai, yaitu antara benar dan salah. Nah, jika loginnya gagal, kita kembali ke login user admin. Jika berhasil, kita langsung menampilkan sebuah dashboard admin. Ini menggunakan simbol display. Simbol display berfungsi sebagai media untuk melihat hasil proses di layar monitor. Kemudian setelah itu kita langsung menuju ke periksa pesanan. Ini menggunakan simbol manual input karena memeriksa pesanan dilakukan secara manual. Kemudian, setelah periksa pesanan, kita lanjut ke apakah ada pesanan atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan simbol decision, yaitu simbol yang menyatakan dua pilihan antara tidak dan ada. Jika ada, jika tidak ada pesanan,
kita kembali ke periksa pesanan sampai ada pesanan yang masuk atau orderan yang masuk. Jika ada, kita langsung konfirmasi pesanan tersebut. Nah, konfirmasi pesanan tersebut kita menggunakan simbol manual input karena mengkonfirmasi pesanan kita lakukan secara manual. Kemudian setelah konfirmasi pesanan, kita memantau proses pesanan dan pengiriman. Ini menggunakan simbol manual operation. Kenapa kok tidak menggunakan delay? Karena memantau proses pesanan dan pengiriman itu tidak dapat dilakukan oleh komputer, sehingga simbolnya kita gunakan adalah manual operation. Begitu ya. Setelah itu, apakah ada kendala? Ini menggunakan simbol decision. Nah, simbol decision tersebut kita menyatakan dua pilihan. Jika ada kendala dan jika tidak ada kendala. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Jika ada kendala, kita menuju ke terima eskalasi dari customer service-nya. Nah, ini menggunakan simbol input. Karena kita mendapatkan inputan data eskalasi dari customer service. Kemudian di samping simbol input ini ada simbol on page connector. Ini yang artinya simbol penghubung. Nah, sebelum ini ada di user customer service itu ada simbol seperti ini lagi. Itu yang simbol of page connectornya yang terhubung ke admin user admin ini. Nah, maka dari itu ini ada keterangannya dari CS atau dari customer service. Ini menggunakan simbol on page connector. Setelah itu lanjut ke analisis masalah. Nah, analisis masalah ini kita menggunakan simbol manual operation karena simbol yang tidak dapat dilakukan atau menyatakan suatu proses yang tidak dapat dilakukan oleh komputer. Jadi, menganalisis masalah ini kita menggunakan simbol manual operation. Kemudian, setelah analisis masalah, kita mengatasi masalah tersebut. Nah, mengatasi masalah ini kita menggunakan simbol proses karena proses mengatasi masalah. Kemudian, setelah itu lanjut langsung ke konfirmasi. Nah, konfirmasi ini kita menggunakan simbol input-output, yaitu kita mendapatkan outputan dari mengatasi masalah ini. Nah, outputannya di simbol konfirmasi ini. Setelah itu, setelah konfirmasi, kita langsung menuju ke selesai atau end. Ini menggunakan simbol terminator ya. Kita kembali ke atas ke opsi tidaknya. Nah, jika tidak ada kendala, kita langsung memperbarui status pesanannya menjadi selesai. Ini kita menggunakan simbol input dan outputan. Nah, memperbarui status pesan jadi selesai kan kita menginput pesanannya ya atau outputan dari pesanannya ini. Terus habis itu langsung kita simpan ke database. Ini menggunakan simbol magnetic disk yaitu media penyimpanan data. Setelah disimpan, kita langsung ke selesai atau N-nya. Ini menggunakan simbol terminator yang artinya mengakhiri suatu programnya. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan, jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke kolom komentar ya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.